Trading Journey. Untuk beberapa hari yang lalu aku nggak bikin update, meskipun aku membaca juga, aku sedikit bikin footage, sedikit banget, terutama yang aku bikin di atas ini, karena belakangan ini aku sering banget membaca di luar di atas ini, karena kalau di dalam itu sedikit ramai. In my opinion, aku kurang comfortable karena ada keluargaku yang nginep di rumahku selama hampir 2 minggu. Terus makanya aku lebih memilih untuk, kalau aku mau bikin konten, kalau aku mau bikin update, sebisanya aku di atas sini. Dan kalaupun di atas ini juga aku nggak bisa tiba-tiba bikin update, karena kan ini di luar ya, outdoor, dan ini ada di balkon lantai atas. Jadi kalau lagi panas banget aku nggak mungkin bikin. Jadi mumpung sekarang ini lagi mendung dan aku ngerasa cukup comfortable di sini, sekalian aku dengerin suara alam, suara angin sama burung, aku mau bikin update. Terus selanjutnya aku juga mau membaca di sini sampai, ya pokoknya sampai kalau cuacanya tiba-tiba panas aku bakalan masuk lagi. Jadi untuk beberapa waktu ke depan aku udah merencanakan ini adalah TBR ku yang aku pinjam di Perpus Bung Karno kapan hari, yaitu 3 novel ini. Sebenarnya kan beberapa waktu yang lalu aku tuh pengen menyelesaikan membaca semua bukunya Andrea Hirata. Cuman ternyata waktu aku ke Perpus Bung Karno itu, buku yang mau aku pinjam itu nggak ada, yaitu yang judulnya adalah Ayah. Karena memang sebelumnya kan aku udah baca novel yang judulnya Ayah, enggak ding, Sirkus Pohon. Terus kemudian aku mau membaca novel berikutnya itu yang judulnya adalah Ayah dan Sirkus Pohon, karena waktu aku pinjam aku nggak tahu gitu loh hubungannya apa. Terus sebelum aku membaca Ayah dan Sirkus Pohon itu, sepertinya sebaiknya setelah aku searching lagi, aku lebih baik membaca novel yang judulnya Ayah dulu. Cuman waktu di Perpus Bung Karno itu nggak ada. Terus sebenarnya aku waktu sedang proses membaca Sirkus Pohon itu, aku nemu itu di Ipusnas. Cuman waktu aku mau mulai membaca novel Ayah dari Ipusnas, karena di Perpus Bung Karno itu nggak ada, ternyata Ipusnas itu lagi bermasalah, trouble dari awal Januari sampai sekarang, sampai detik ini. Ipusnasku, terutama, aku nggak tahu untuk kalian, sekarang tanggal berapa ya? Pokoknya sekarang tanggal 20-an akhir Januari, Ipusnasku itu gak bisa dibuka. Jadi pada akhirnya kayaknya mending aku pending dulu untuk menyelesaikan novel-novel dari Andrea Hirata. Terus makanya aku meminjam 3 novel ini. Yang pertama adalah dari Ernest Hemingway, karena sebenarnya sejujurnya aku gak ingat apakah aku pernah baca novelnya atau tulisannya dari Ernest Hemingway. Jadi untuk memulainya aku membaca novel Lelaki Tua dan Laut. Ini udah aku selesai baca, cuman aku belum bikin reviewnya. Terus kemudian aku pinjam ini, Polaris Musim Dingin dari Alicia Litwina. Ini aku sedang proses untuk membaca sampai ke bagian ini, dan ini sejauh ini aku suka vibes Jepangnya itu dapat. Meskipun yang nulis adalah orang Indonesia, aku ngerasa kalau vibes tenangnya dari Jepang itu dapat, karena memang settingnya adalah di Jepang. Terus kemudian kalau ada waktu aku bakalan baca novel dari John Green sama David Levitan yang judulnya adalah Will Grayson. Ini kalau aku ada waktu. Jadi seperti itu. Untuk sekarang aku sedang memproses untuk membaca ini. Jadi gitu aja, aku mau lanjut membaca. Untuk video kali ini mungkin aku bakalan jadikan pembukaan untuk novel yang ini, karena ini sebenarnya udah selesai aku baca, cuman memang belum aku bikin reviewnya sama sekali. Jadi gitu aja. Aku lagi males banget karena bener-bener cuaca itu dalam beberapa hari ini hujan, dan untuk hari ini masih mendung, cuman dari pagi itu mendung, belum turun hujannya, tapi kelihatan banget gitu kayak gloomy, dan membuat aku itu kayak males melakukan apapun. Padahal sebenarnya harusnya aku bikin beberapa review penutupan, juga video pembukaan untuk buku-buku yang sedang aku pinjam. Cuman ya udahlah, kali ini dengan pakaian yang seperti ini seadanya, karena aku males ganti. Jadi aku mau bikin review penutupan, sebenarnya review secara keseluruhan sih, karena memang sebelumnya itu aku baru bikin video pembukaannya doang tentang novel yang judulnya adalah Lelaki Tua dan Laut. Iya gak sih? Judulnya itu apa enggak? Karena aku lupa. Wait a minute, aku mau cari cover bukunya, karena biasanya itu buku yang aku pinjam itu aku fotoin gitu loh buat aku upload di Instagram, karena aku mau ngasih tahu updatean tentang buku apa yang sedang proses aku baca. Jadi aku itu sedang membaca buku
Ini Lelaki Tua dan Laut dari Ernest Hemingway. Yang ini kelihatan gak sih? Aku takutnya itu kayak silau gitu loh. Pokoknya covernya seperti ini. Semoga kelihatan ya, karena aku nggak bisa ngecek apakah ini mantul atau enggak. Jadi untuk Lelaki Tua dan Laut ini sebenarnya nggak bisa juga disebut novel tipis. Aku lupa berapa halaman. Pokoknya ini tipis, mungkin 150-an halaman if I'm not mistaken. Dan harusnya aku bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Untuk kalian yang membacanya cepat, kalian bisa membaca novel ini jadi novel kayak selingan untuk sekali duduk aja, karena ini adalah novel yang cepat dan juga aku ngerasa ceritanya tidak terlalu rumit. In my opinion, sejujurnya seperti itu. Cuman untuk novel ini kan kisahnya menceritakan seorang lelaki tua yang dia itu sudah 84 hari kalau nggak salah ke laut, cuman dia itu belum mendapatkan ikan sama sekali. Ya, berdasarkan blurnya seperti itu. Dia tidak mendapatkan ikan sama sekali. Yang pada awalnya ketika awal-awal dia pergi ke laut, karena dia itu adalah nelayan, awalnya dia itu ditemani oleh seorang anak laki-laki yang sangat dekat dengannya, bukan anaknya sendiri tapi kayak anak tetangganya, untuk menemani dia dan membantu dia untuk melaut, untuk mencari ikan. Cuman setelah beberapa waktu, lama banget, sekitar 80-an hari, akhirnya orang tua si anak ini menyuruh anaknya ini untuk pindah ke kapal lain, pindah ke nelayan lain, karena sepertinya si lelaki tua ini tidak cukup beruntung untuk mendapatkan ikan. Terus setelah anak itu dipaksa berkali-kali, karena sebenarnya anak ini tidak mau pindah kapal karena dia itu merasa kedekatan emosional dengan si lelaki tua ini yang namanya adalah siapa ya? Santiago, sama seperti novel yang sebelumnya aku baca. Pokoknya namanya adalah Santiago. Si lelaki tua yang namanya Santiago ini melepaskan anak ini karena dia juga merasa bahwa dia tidak cukup beruntung dan anak ini harusnya bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kalau sama dia selama berpuluh-puluh hari itu dia tetap tidak mendapatkan ikan. Terus akhirnya anak ini pindah kapal. Setelah anak ini pindah kapal, ternyata di kapal barunya dia itu malah mendapatkan ikan berkali-kali dan dia itu mendapatkan cukup keberuntungan. Tapi sebenarnya si anak ini, dalam hati kecilnya si anak ini tetap ingin menemani Santiago untuk mencari ikan. Ya, cuman masalahnya dia nggak bisa menolak perintah dari orang tuanya. Terus Santiago ini meskipun dia sudah 84 hari tidak pernah mendapatkan ikan, dia itu tidak patah semangat gitu loh. Meskipun dia juga menyadari bahwa kayaknya keberuntungannya sudah habis, cuman dia tetap berusaha keras untuk mendapatkan ikan. Terus dia itu kayak dia itu kayak melakukan sebuah pelayaran terakhir, dan di pelayaran terakhir itu dia benar-benar ingin mendapatkan ikan gitu loh. Nah ternyata ketika dia udah ada di tengah laut, dia itu pada awalnya dia emang meragukan juga bahwa dia akan mendapatkan ikan. Terus juga ada beberapa saat dimana dia itu merasa merindukan si anak karena dia itu harus melaut sendiri, sedangkan sebelumnya itu dia bisa mengobrol dengan si anak ini, entah mungkin mencari ikan-ikan kecil atau menangkap apapun yang ada di laut, atau ya pokoknya ngobrol lah. Sedangkan waktu itu di hari ke-85 kayaknya Santiago ini kan harus melaut sendiri dan dia itu merasa kesepian, apalagi setelah dia itu merasakan bahwa pancingnya itu udah merasakan bahwa pancingnya ini udah menangkap ikan, cuman ikannya itu terlalu besar untuk bisa diangkat sendiri. Dan di saat itulah pada akhirnya setelah berpuluh-puluh hari itu akhirnya Santiago ini bisa menangkap ikan yang sangat besar, yang lebih besar dari apapun yang pernah dia lihat. Cuman masalahnya karena dia sendirian, dia itu merasa kesulitan untuk bisa mengangkat pancingnya itu dan bisa menangkap si ikan itu. Akhirnya dia kayak melakukan tarik ulur gitu loh selama berhari-hari dengan si ikan besar ini. Dan di saat tarik ulur inilah dia itu kayak membatin kayak ngebatin sendiri gitu loh, siapakah yang akan menang dalam pertempuran ini, apakah si ikan besar itu yang pada akhirnya akan lepas atau si Santiago ini yang pada akhirnya bisa membawa ikan itu untuk dia tangkap dan dia bawa ke daratan. Dan selama di novel ini sebenarnya hampir keseluruhan novel ini menceritakan kisah di mana Santiago ini sedang ada di laut dan sedang melakukan tarik ulur bersama si ikan besar ini yang disebut sebagai ikan apa raksasa gitu loh, lupa. Kan aku bukan orang yang suka ikan ya, pokoknya sebuah ikan yang sangat besar sekali yang bahkan ukurannya itu lebih besar daripada kapalnya. Dan karena dia sendirian dan dia adalah orang yang sudah tua, makanya untuk menangkap ikan itu sulit banget gitu. Nah, dari novel ini sebenarnya
kisahnya untuk menangkap ikan sendiri sebenarnya aku tidak terlalu suka ya, karena benar-benar di keseluruhan novel ini itu emang ceritanya hanya tarik ulur aja. Kadang ikannya menjauh, kadang ikannya mendekat, kadang si Santiago ini merasa bahwa dia harus menyerah aja untuk melepaskan, dia merasa kelaparan karena sudah berhari-hari ada di lautan hanya untuk menangkap satu ikan itu aja. Tapi pada akhirnya Santiago ini tetap melakukan melanjutkan untuk bisa menangkap si ikan ini, meskipun sulit, meskipun dia harus sendirian di lautan itu, meskipun selama menangkap ikan itu dia juga sembari menangkap ikan-ikan kecil lainnya karena dia udah kehabisan perbekalan. Dari cerita di novel ini sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya bagiku cukup membosankan sejujurnya. Cuman mungkin untuk kalian yang suka, yang punya hobi menangkap ikan, yang punya hobi memancing, mungkin cukup menarik ya, karena ini benar-benar menceritakan kisah seorang pemancing. Dari hampir keseluruhan cerita itu menceritakan kisah si Santiago ini untuk menangkap ikan. Meskipun aku ngerasa bosen gitu loh untuk membaca novel ini, karena memang aku bukan orang yang suka mancing, sama sekali nggak suka sama kegiatan memancing, dan aku tidak terlalu paham sama apa enaknya memancing gitu loh. Cuman di balik cerita ini, di balik cerita yang hampir keseluruhannya menceritakan kisah si Santiago ini yang sedang menarik ulur dengan si ikan besar ini, sebenarnya ada kayak pesan gitu dari si penulis atau Ernest Hemingway yang ingin disampaikan di novel ini kayaknya loh ya, yaitu tentang tidak pantang menyerah, tidak mudah berputus asa. Karena memang cerita di novel ini kan menceritakan kisah si lelaki tua atau Santiago ini ketika dia sudah berpuluh-puluh kali mencoba, berhari-hari dia ingin mendapatkan ikan di laut tapi tetap gagal, terus sampai akhirnya dia ditinggalkan oleh teman kecilnya atau si anak muda yang selalu menemani dia di lautan. Meskipun seperti itu, meskipun dia sendiri juga meragukan apakah dirinya masih bisa menangkap ikan atau enggak, apakah keberuntungannya benar-benar habis atau enggak, tapi dia itu tetap tetap ada keinginan, tetap ada semangat untuk mencoba sekali lagi dan sekali lagi, sampai pada akhirnya Santiago ini kan bisa mendapatkan ikan yang sangat besar, ikan raksasa yang bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dia tangkap dan lihat sebelumnya. Jadi di novel ini sih sebenarnya ada pesan seperti itu kurasa di baliknya. Cuman kalau untuk diriku sendiri, meskipun novel ini sebenarnya tipis, tapi seringkali aku kayak berhenti gitu loh untuk membacanya, karena aku bener-bener bosen sama kisah dari Santiago yang tidak kayak susah banget gitu loh untuk membawa ikan ini naik ke kapal. Bener-bener kayak tarik ulurnya itu berkali-kali, kadang mendekat terus habis itu menjauh lagi, mendekat lagi, menjauh lagi, dan itu terjadinya berkali-kali hampir di keseluruhan novel ini. Jadi kayak kapan sih ikan ini bisa ditangkap? Cuman di balik itu sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang benar-benar kita impikan, sebenarnya kita tidak boleh bosan untuk melakukan usaha itu berkali-kali. Seperti di novel ini yang Santiago tidak pernah bosan untuk melakukannya berkali-kali untuk untuk menangkap si ikan ini, untuk membawanya ke darat. Pesannya sih seperti itu. Ya, aku rasa, tapi tetap aja bagiku karena aku tidak bisa memahami apa enaknya memancing, jadi aku ngerasa kayak novel ini cukup melelahkan. Enggak yang sampai bosen banget, enggak, tapi cukup melelahkan untukku membacanya sampai akhir, padahal novel ini bukan novel yang panjang. Jadi gitu aja sih reviewku untuk novel dari Ernest Hemingway, yaitu Lelaki Tua dan Laut. BTW ini adalah novel yang bisa dibilang yang paling terkenal. Sebenarnya novel tulisannya dari Ernest Hemingway ini banyak yang terkenal, cuman ini adalah salah satu tulisan beliau yang paling terkenal. Salah satu loh ya, untuk novel-novel yang lainnya juga ada banyak, cuman untuk novel tulisan yang terkenal yang kayaknya paling tipis adalah novel ini. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin mencoba membaca tulisan dari Ernest Hemingway, bisa mencoba untuk membaca novel ini lebih dulu daripada novel-novel tebal lainnya. Jadi sekian review novel Lelaki Tua dan Laut dariku. Semoga kalian betah nonton sampai akhir. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.